Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Pemirsa Dai dimanapun Anda berada, luar biasa pada malam hari ini kita jumpa kembali dengan saya Muhammad Ihsan dalam program Bincang Santai Perjalanan Dakwah. Ustaz Amal Ihsan Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah hari ini di tengah-tengah kita hadir karena Ustaz Amal Ihsan Al-Bukhari. Beliau adalah koordinator daerah KPK Zona Bontang. Malam ini juga kita akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana sih perjalanan dakwah beliau. Barangkali ada pengalaman yang bisa dibagikan sebagai motivasi buat kita pejuang dakwah ini. Monggo Ustaz, persilakan. Akhirnya itu belum mumpuni, belum punya kompetensi untuk menjadi sebagai imam. Apa sih sebenarnya syarat-syaratnya yang paling inti untuk jadi imam? Kalau untuk imam itu kan ya yang pertama itu afsahahu. Artinya dia fasih dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalau fasihnya, walaupun bagaimana tuannya, kalau dia tidak fasih, di belakangnya ada yang fasih lebih mudah, itu tetap yang diprioritaskan karena memimpin sholat itu adalah kita mengeluarkan bacaan, mengeluarkan suara, dan itu tanggung jawab itu luar biasa sekali. Satu ayat saja, satu huruf aja bahkan itu kita salah baca itu dosanya luar biasa gitu kan. Apalagi ini ayat ini kalau kita sambung-sambung kata-kata yang dalam Al-Quran kalau kita sambung jadi satu ayat itu ada berapa huruf dan ada berapa kesalahan dosa yang dilibatkan kepada sang imam ketika dia membaca bacaan sholat itu membaca bacaan Al-Quran itu salah gitu kan. Jadi itu kalau salah bacaan berdosa Ustaz? Berdosa? Ya berdosa. Mohon maaf nih Ustaz, saya pernah nih Ustaz. Saya pernah pimpin sholat Ustaz. Saya pernah pimpin sholat ini. Jujur nih saya mau bertanya ini. Kebetulan waktu itu saya pimpin sholat. Saya baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Bukan maliki yaumiddin, harusnya maliki yaumiddin. Cuman saya nggak tahu tiba-tiba kok spontan gangguan jin atau gangguan apa nggak tahu lah waktu itu. Tiba-tiba harusnya maliki yaumiddin, saya baca malikin nasi ilahin nasi waswasil khannasil ladzi waswisu binnas. Nah, itu salah bacaan, tetapi hati ini tetap merasa khusyuk. Ternyata sadar pas di ujungnya itu kok di makmum belakang gak ada yang amim. Ternyata makmumnya gak ada yang amim, soalnya gak ada waladhalinnya. Gimana hukumnya itu Ustaz? Itu kan artinya bacaan karena kita keliru atau hilaf dari ketika imam memimpin sholat pada saat itu kan. Nah itu masih ada pemaafannya karena tidak ada unsur kesengajaan. Artinya berikutnya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, paling tidak ya kita dalami maknanya dari setiap ayat-ayatnya, dari setiap huruf-huruf kata perkataannya, bahwa di dalam Al-Quran ini ada ayat, nah kemudian ada kata di dalam ayat tadi yang punya makna tersendiri. Jadi ketika kita salah membaca, tentu salah makna nanti. Nah ketika kita khusyuk dengan bacaan kita khusyuk dengan apa yang kita lontarkan dari lisan kita, maka yakin dan percaya bacaan itu akan lebih membawa kita kepada yang sesuai yang diharapkan. Dilanjut tadi perjalanannya, kisah perjalanan dakwahnya nih. Jadi seperti itu, bahwa ketika kita melihat seseorang, janganlah melihat dari casingnya, jangan melihat dari covernya, bahwa kita lihat dulu potensi apa yang dimiliki seseorang itu. Apakah di potensi dakwah atau imam, bacaan dan sebagainya. Maka itulah yang kita orbitkan, itulah yang kita angkat. Jangan sampai kita menjudge seseorang sesuai dengan standar kita. Nah itu kadang salah ketika ada seseorang menilai orang lain, dia memberikan penilaian dari kapasitas dirinya sendiri, gitu kan. Kalau kapasitas itu memang melebihi daripada kapasitas orang lain, ya nggak jadi masalah. Ya ini kadang kapasitas dirinya itu jauh di bawah ketimbang orang lain, tapi malah dia yang merendahkan orang lain. Nah itulah yang kadang tidak bisa kita jadikan sebagai itu duka pertama. Duka pertama. Duka pertama.
Donan dada dulu kedua sedih dengarnya. Ya, itu saya ditahan, dada saya ditahan. Kemudian ada orang yang di samping saya. Persilahkan. Enggak, itu yang melarang sudah maju imam. Ada yang di samping saya mengelus dada saya, sahabat. Itu waktu itu kalau tidak salah kejadiannya nisfu Sya'ban. Pas nisfu Sya'ban itu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Satu sesi ada pelajaran berharga dari kisahnya Ustaz Kamal Ihsan Al-Bukhari. Yang bisa saya ambil adalah jangan melihat orang itu sebelah mata. Jangan melihat dari fisiknya. Bisa jadi fisiknya security, hatinya Hello Kitty. Kita ya, itu bisa jadi seperti itu. Jangan lihat sebelah mata. Bisa jadi seperti itu. Oke. Pelajaran pertama, jangan melihat sisi negatifnya, tapi di balik sisi negatifnya pasti ada positifnya. Oke. Baik, mungkin ada lagi kira-kira yang bisa dilanjutkan. Yang kedua, saya punya pelajaran yang sangat pengalaman hidup yang sangat luar biasa menyedihkan juga yang selanjutnya ini. Ketika saya hijrah di kota Bontang, saya kan nggak tahu lah mau tinggal di mana. Oh, hijrah ke Bontang. Ya, awalnya dari mana, Tan? Dari Sangkulirang ya. Sangkulirang. Hijrah ke Bontang. Lahir di Sangkulirang. Lahir di Balikpapan. Besar di Sulawesi. Wah, banyak sekali. Ini asli apa ini? Asli Balikpapan? Asli Sulawesi apa asli Sangkulirang? Asli asli Bontang lah. Aslinya banyak duka. Banyak duka. Jadi waktu itu karena kita belum punya pekerjaan tetap di Bontang ini, akhirnya saya ditariklah oleh kakanda saya itu Ustaz Fatmul Marsuk Al-Hafiz, Imam Masjid Agung dulu Al-Hijrah. Beliaulah yang menampung saya waktu itu. Imam Masjid Agung Al-Hijrah Bontang dulu ya. Bontang. Beliaulah yang menampung saya dulu untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak, baik itu dari hafalan Al-Quran, kemudian pembelajaran kitab dan sebagainya. Nah, pernah satu ketika waktu itu saya masih sambil kuliah bolak-balik ke Sangatta. Jadi pernah satu ketika namanya kalau kita kuliah ya, Kanda ya. Jadi kalau kita kuliah itu bolak-balik tentu kan membutuhkan biaya yang tidak banyak juga, tapi yang paling tidak ongkos pulang perginya itu. Nah, di sisi lain saya tidak punya penghasilan tetap untuk mengongkosi diri saya, sehingga satu ketika saya mau berangkat kuliah itu ke Sangatta itu nggak jadi, karena saya pikir anak saya ini dia mau minum susu, sementara uang ini nggak ada gitu kan. Kuliah dari Sangkulirang ke Sangatta. Sangkulirang ke Sangatta, kemudian karena pindah ke Bontang, ya tetap berarti bolak-baliknya ke Sangatta lagi, Bontang Sangatta. Seperti itu. Itu tahun berapa, Tak? Tahun 2014 Iya. Oh, kondisi jalan sudah mulai membaik. Sudah baiklah waktu itu. Nah, jadi serba salah waktu itu. Saya mau ke Sangatta dengan uang yang ada yang kurang lebih 100.000 waktu itu. Ya pastilah kalau saya berangkat, anak saya nanti nggak bisa beli susu kan, seperti itu. Nah, jadi mau tidak mau saya harus korbankan kuliah waktu itu, nggak turun beberapa ini. Kemudian ya uangnya saya serahkan ke istri untuk belikan susu anak. Itu luar biasa. Bahkan ada saya dihadiahkan 1 jam oleh Om itu almarhum. Itulah yang saya bawa keliling-keliling sampai ke Berbas ini, menawarkan barangkali ada yang mau beli. Ternyata banyak sih yang mau beli, cuma mau beli murah. Nah, kemudian waktu itu kan jamnya itu rado ya, boleh dikata kalau mungkin harga-harga 500 ke atas ya masih ada harganya lah. Waktu itu ada yang nawarkan 100. Jadi saya masih merasa inilah bahwa jam pemberian ini kalau di harga segitu rasanya agak kurang pas menurut saya. Jadi waktu itu mau tidak mau saya bawa pulang kembali jam itu. Nah, sampai di titik lampu merah waktu itu saya berhenti. Disitulah saya meneteskan air mata bahwa beginilah susahnya, beginilah payahnya mencari rezeki untuk anak.
Nah itulah disitulah saya berdoa waktu itu dalam hati saya, ya Allah, jangan sampai kepedihan, kesusahan, kesedihan yang saya rasakan saat ini, kesusahan yang dialami anak saya saat ini, istri saya, jangan sampai kesusahan ini terulang. Nah, artinya cukuplah kesusahan ini sampai di sini. Kalaupun Engkau ya Allah memberikan nanti ujian hampir sama seperti ini, tapi jangan sampailah ujian itu melebihi daripada ujian yang Kau berikan saat ini. Amin. Karena luar biasa sekali. Dan itu saya meneteskan air mata waktu itu tanpa terasa. Saking bagaimananya saya berpikir bahwa kenapa kenapa saya harus begini mencari rezeki untuk anak ini, merasa gagal lah waktu itu jadi orang tua waktu itu. Alhamdulillah waktu itu anak sudah berapa? Masih satu. Istri satu. Seperti itu. Ya Allah. Oke, baik Ustaz. Mengingat waktu juga, iya. Kisah dukanya sudah ada 2. Sekarang sih kisah sukanya gimana? Kisah sukanya, alhamdulillah saat ini karena kami kebetulan kan kita sama-sama di komunitas Pendawa Keren. Alhamdulillah kita saat ini sudah menanam banyak pundi-pundi kebaikan, pundi-pundi artinya ilmu yang bisa kita berikan kepada ibu-ibu majelis taklim yang setiap saat, setiap waktu kita jadwalkan, teman-teman termasuk saya juga, artinya kita terjadwal di sana. Alhamdulillah, artinya kalau untuk kegiatan saja adalah insyaallah ya, seperti itu. Artinya rasa bangga tersendiri itu ada karena ibaratnya sudah diberikan kepercayaan oleh ibu-ibu majelis taklim untuk bisa memberikan ilmu kepada mereka. Luar biasa. Tambah lagi satu kisah-kisah suka. Biar sama nih, 2 kisah sama. sukanya lagi, alhamdulillah saat ini kan sudah buka Akram Sel, ya kan. Jadi Akram Sel di Perbas ya. Akram Sel Berbas. Tepatnya di samping dunia fried chicken. Samping dunia fried chicken. Tanah Sanudin Jalan Berbas. Ya, cari aja konter Akram Sel servis HP. Nah, sukanya yang saat ini saya rasakan di dunia usaha ini karena satu, saya merintis usaha ini betul-betul mulai dari nol. Kemudian adapun saat ini isinya itulah yang saya jadikan sebagai keberhasilan bagi saya walaupun mungkin belum bisa mandiri usahanya, tapi alhamdulillah sudah berhasil. Kenapa? Karena ya itu tadi barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada. Ya. Itulah keberhasilan. Ada barang yang bisa dijual. Ada yang kelihatan. Ya, itu modal besar sudah luar biasa. Itu, ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, sahabat Dai, malam hari ini ada 2 narasumber yang sudah bersama di tengah-tengah kita. Banyak sekali yang bisa kita petik dari kisah-kisah beliau, mulai dari yang pertama tadi Ustaz kita Safarudin Al-Aksi. Hikmah yang bisa saya ambil, silahkan berikhtiar, silahkan berdoa, dan kemudian bertawakal. Kemudian dari kisah Ustaz Amal Ihsan Al-Bukhari, jangan melihat casingnya saja. Ya, sesuatu pada casingnya saja. Jangan melihat casingnya saja. Harus betul-betul juga paham bagaimana isinya. Ya. Begitu saja. Ya, seperti kira-kira begitu juga kalau di perhandphonean. Jangan melihat casingnya saja, siapa tahu casingnya mulus, tapi isinya tidak mulus. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, cukup mungkin Ustaz ya. Ya, siap. Nah, barangkali seperti itu. Ada pesan mungkin dari saya. Ada pesan dari Sulawesi Selatan. Engerangi 2 fasal, alufai 2 fasal. Engerangi papedecen atau lainnya lorialemu. Engeratoi fapejamu lo tori lainnya. Engerangi alufai 2 fasal, alufai fapejana to lainnya lorialemu, alufatoi fapedecemu lo tori lainnya. Artinya bahwa ketika kita mengingat 2 hal ini dan melupakan 2 hal ini, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Kenapa? Ketika kita mengingat kebaikan orang lain, kita terkesan diajarkan untuk belajar berterima kasih. Ketika kita mengingat keburukan kita terhadap orang lain, maka kita akan selalu memohon maaf dan merasa bersalah, merasa merendah diri. Kemudian melupakan 2 hal, lupakan keburukan orang lain terhadap dirimu agar kamu bisa memberi maaf,
dan lupakan kebaikanmu terhadap orang lain, karena disitulah kita belajar ikhlas. Ikhlas ruhnya dakwah. Salam KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.